BAB frekuensi 2 hari, BAK frekuensi 4 sampai 5 kali per hari, warna kuning jernih. Pola istirahat tidur malam 7 sampai 9 jam, sedangkan tidur siang 3 sampai 5 jam. Data objektifnya keadaan umum kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital, frekuensi napas 40 kali per menit, kesulitan napas tidak ada, frekuensi denyut jantung 120 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Ukuran antropometri, berat badan 3100 gram, panjang badan 48 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 38 cm, lingkar abdomen 34 cm. Pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki semuanya normal terkecuali di tali pusat berbau busuk basah berwarna kemerahan. Identifikasi data dasar dia masalah memang cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 5 hari dengan infeksi tali pusat. Masalah bayi sudah 3 hari mengalami bau dan merah pada tali pusat. Identifikasi masalah potensial infeksi tali pusat meluas atau berat. Identifikasi segera, tidak ada tindakan segera. Perencanaan pelaksanaan evaluasi. Di sini ada kunjungan kedua. Keluhan utamanya ibu bayi IS mengatakan sudah tidak rewel lagi, tidak berbau dan tampak kemerahan pada tali pusatnya. Data objektif kesadaran kompos mentis, keadaan umum baik, frekuensi napas 44 kali per menit, kesulitan napas tidak ada, frekuensi denyut jantung 120 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, berat badan 3100 gram, tali pusat tampak masih kemerahan, sudah tidak berbau. Interpretasi data dasar, diagnosa bayi S neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 5 hari dengan keadaan bayi tidak ada masalah. Identifikasi masalah potensial, tidak ada masalah potensial yang terjadi. Tindakan segera, tidak dilakukan kebutuhan tindakan segera karena tidak ada indikasi yang mengancam jiwa bayinya. Rencana asuhan yang pertama, beritahukan kepada ibu bahwa hasil pemeriksaan, lalu beritahukan untuk tetap perawatan tali pusat pada bayinya, lalu kunjungan ulang dan pendokumentasian.
kalimat penyambung dari tiap paragraf. Nah, di sini Ibu lihat ada cerita kematian bayi, cerita bayi baru lahir. Di paragraf 2, bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dengan presentasi kepala, bla bla. Kemudian tiba-tiba cerita tarik pusat. Tarik pusat merupakan salah satu saluran kehidupan bagi janin. Tidak ada kalimat penyambung dari bayi ke tarik pusat. Jadi disambungin ya, ada kalimat penyambung gitu. Ada paragraf lagi atau enggak satu kalimat yang menyambungkan dari cerita tentang bayi ke tarik pusat. Ya. Kemudian di berikutnya cerita tentang infeksi pada bayi baru lahir. Terus cerita salah satu upaya penanganannya ya. Baru keduanya lagi penyebab tarik pusat. Nanti dikerucutkan lagi ya latar belakangnya biar bacanya enak gitu. Dari angka kematian bayi, kemudian apa ceritanya, bagaimana sih infeksi tarik pusat itu bisa nyambung sama kematian bayi, kemudian bagaimana sih upaya penanganannya, itu harus mengerucut ya dari satu. Nah, kemudian AI kenapa ada kasusnya di wilayah Puskesmas Samara? Pada bulan April sudah seperti pendahuluan di Puskesmas Cisopet, Unggulang, ini sama Turuni, terus di Batu. Tidak ada yang adanya hanya di Puskesmas selama hamil belum pernah diimunisasi tetek. Ada kaitannya imunisasi tetek dengan infeksi tarik pusat? Iya. Perlu nggak di sini ditulis? Enggak, tidak. Kalau mau nanti di riwayat imunisasi di apa ya? Di data subjektif ya. Tidak terus di latar belakang. Jadi latar belakang itu difokuskan pada hal-hal yang memang terkait dengan kasus ini. Kemudian definisi konsep. Nah definisi konsep juga jelasnya harus memang terkait dengan kasus yang diambil. Tapi tidak seluruhnya ditulis di sini. Misalnya seperti ini nih, halaman 7. Bayi belum mendapatkan imunisasi apapun, sedangkan dalam data objektif bisa dilihat dari keadaan umum bayi. Jadi yang ditulis tidak seluruhnya riwayat bayi ya, hanya yang terkait dengan kasus saja. Tanda-tanda bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir itu apa saja? Tanda-tanda pas lahir tidak menangis. Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Coba sebutkan apa aja. Terus? Ini kasus yang kamu ambil? Ya apa? Kejang, terus bayi kuning. Paling saya cuma 2. Ini banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang disebutkan ini 2. Nah, ini kan mengambil kasusnya salah satu tanda bahaya bayi baru lahir. Harusnya tahu Infeksi tarik pusat. itu udah jadi tanda atau udah diagnosa infeksi. Tandanya apa? Sebelum Ani tahu ini infeksi tali pusat, yang kelihatan sama Ani itu apa? Kelihatan di bayinya? Sering menangis. Ya, terus? Terus tali pusatnya kemerahan. Nah, pusat kemerahan. Terus basah, terus tercium bau. Itu salah satu gejala infeksi tali pusat. Sekarang masih teori ya. Di sini. Ini masalahnya infeksi tali pusat adalah keadaan di mana tali pusat merah, lengkap, mengeluarkan nanah, berbau, ditandai dengan tali pusat lengkap. Nah, di sini. Coba sebutkan penyebab infeksi tali pusat itu apa saja sih? Faktor kuman, faktor persalinan, faktor lingkungan. Faktor kuman, faktor persalinan, Faktor tradisi. Faktor persalinan contohnya seperti apa?
Kemudian faktor tradisi. Faktor tradisi kan masih di kampung aku masih ada yang tali pusat bayi itu yang masih dibumbui kayak abu, terus kayak kuning, dibungkus oleh daun sirih kayak gitu. Kalau faktor tradisi. Jadi itu faktor tradisi bisa menyebabkan Infeksi tali pusat. infeksi tali pusat. Nah, di sini Ibu lihat nih ada penanganannya juga ya. Memberikan antibiotik oral yang sesuai untuk infeksi bakteri lokal dan sebagainya. Sekarang penanganannya. Ini kan penanganan nih. Oh. Di sini tuh ada penanganan, tapi ada klasifikasinya. Klasifikasi berdasarkan MTBM. Ada berapa sih klasifikasi infeksi menurut MTBM? Di sini. Jangan yang infeksi atau tali pusat, infeksi tali pusat. Ada berapa? Ada dua infeksi tali pusat, Yang lokal sama berat. lokal sama berat. Jadi ada dua ya menurut MTBM. Kalau yang lokal, tanda gejalanya seperti apa? Itu ada di sini. Wanti-wanti. Infeksi pada kulit. Kulit apa? Kulit besar bayi. Besar bayi. Iya, ini tuh infeksi judulnya. Yang membedakan yang lokal, membedakan ini infeksi Kalau misalkan lokal mah atau infeksinya sedikit, kalau misalkan yang berat masih infeksinya luas. sedikit tuh batasannya seperti apa? Luas tuh batasannya seperti apa? Ayo. Kalau misalkan yang luas mampu lebih dari 1 cm. Luas mah lebih dari 1 cm. Menurut MTBM? Ya. Menurut MTBM? Ya. Nggak ada di sini di MTBM lebih dari 1 cm. Di sini hanya ditulis penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, besar kemerahan, luas ke dinding perut, Yang halaman 22. atau halaman 22. Mana? Oh, penanganan infeksi tali pusat berat atau meluas. Bila ditemukan bekas atau merah meluas dari 1 cm di kulit sekitar tali pusat atau bernanah atau berbau, diperkirakan suatu infeksi berat, maka bayi harus dirujuk. Jadi kalau lebih dari 1 cm itu disebut berat. Kalau kurang dari 1 cm tapi dia misalnya ada panas, demam, kemudian kemerahan, bernanah, berbau, itu berat atau lokal? Lokal. Lokal. Kalaupun bayinya demam. Kemudian penanganannya ya di sini infeksi bakteri lokal. Kalau infeksi berat ditangani gimana? Dirujuk. Dirujuk. Ya. Kalau infeksi bakteri lokal Masih bisa ditangani oleh bidan. di bidan. Ya. Dengan apa penanganannya? Diberikan apa? Melakukan perawatan tali pusat dan konseling. Konseling. Kalau ini menurut MTBM penanganannya seperti apa? Diolesi dengan median violet. Diolesi dengan median violet. Kalau infeksi bakteri lokal itu menurut MTBM. Oke. Ini. Sekarang, nah ini halaman 27. Coba lihat halaman 27. Tentang ini apa ya? Menjaga bayi muda. Asuhan dasar bayi muda. Di situ ada imunisasi yang poin D ya. Segera beri imunisasi HB0. Segera beri imunisasi BCG. Kemudian tunda pemberian imunisasi pada bayi muda yang mempunyai klasifikasi merah. Klasifikasi merah maksudnya klasifikasi merah apa? Coba jelaskan apa klasifikasi merah? Sekarang akhirnya mau sini bisa menjelaskan.
bayinya merah atau apa yang merah? Ini tulis ini dari mana? Ini sumbernya mana? Nomor 10 nih. Bukunya nomor 10 ya. Daftar pustakanya coba lihat. Daftar pustaka nomor 10 apa? JN PKKR 2007 buku acuan asuhan persalinan normal. Di buku APN ya? Apa nih yang klasifikasi merah? Klasifikasi merah. Di buku APN ada sumber ada. Jadi apa maksudnya klasifikasi merah? Apakah bayinya merah? Klasifikasi merah. Di MPKKR makanya di buku APN yang masuk klasifikasi merah apa? Kalau di MTBS, kalau MTBM jelas itu ada beberapa klasifikasi. Ada klasifikasi yang memang biasanya, ada klasifikasi yang memang ringan, sedang, atau berat. Kalau yang berat diberikan klasifikasi merah. Di antaranya kalau lokal apa saja? Teori. Hanya diberikan penyuluhan tentang perawatan biasa, memberikan ASI, memberikan pendidikan tentang imunisasi dasar lengkap. Nah, ada di sini diberikan apa? Di penata laksanaannya juga sama. Di sana waktu mengkaji diberi terapi nggak bayinya? Kan memang seperti ini. Hanya diberikan terapi, hanya diberikan penyuluhan tentang cara perawatan bayi yang betul. Memang sebelumnya perawatannya tidak baik, gitu. Perawatan, soalnya di sini nggak ada riwayat cara perawatan bayinya sebelumnya ya. Ada nggak di data subjektif ibunya merawat bayi atau merawat tali pusatnya seperti apa? Ada nggak? Ini tidak tertuliskan di dalam dokumentasi. Ada satu kekurangannya, mungkin itu tolong ditambahkan. Terima kasih untuk hari ini juga kondisi kami selamat ya sudah memaparkan hasil itu. Kalau dirasa masih kurang itu akan dikejar karena apa? Konsepnya sudah dikuasai ya. Contoh sendiri tadi ketika teori itu ada ukuran sentinya karena lupa atau tidak tahu atau bagaimana ketika aplikasi dilakukan saya tidak dilakukan pengukuran sehingga tidak tahu besar
informasi terhadap ditegakkannya diagnosa oleh si peneliti ini. Kemudian misalnya data objektif, apa temuan AIN pada saat melakukan pemeriksaan? Betul, ada tanda infeksi di tali pusatnya. Lihat ada apa, tuliskan di situ sebagai data dasar. Ya, menentukan di sini ada masalah potensial. Tapi masalah potensialnya apa? Untuk kita itu satu kali. Dari pusat berat atau meluas. Itu kan masalah potensialnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, di situ kenapa AIN memunculkan masalah potensial adalah infeksi tali pusat berat atau meluas. Akan jadi seperti apa karena gejalanya yang berat dan meluas itu, misalnya dengan ditambah dengan gejala seperti apa dimasukkan di situ. Kenapa bisa jadi meluas atau berat? Apakah karena terlambat penanganan? Apakah karena perawatannya tidak dilakukan dengan benar? Atau karena apa? Sehingga apa yang harus dilakukan kalau terjadi infeksi berat? Situ. Identifikasi kebutuhan tindakan segera. Lihat di kondisi pasiennya. Dari kasus ini ada nggak kebutuhan segera pasiennya? Tidak ada. Yang dijelaskan kenapa misalnya tidak ada, karena kondisi pasiennya seperti apa sehingga tidak dibutuhkan. Nih rencana asuhan, nggak seperti ini. Rencana asuhan itu justru kita pengen lihat. AIN membuat konsep rencana asuhan yang di sini 7 poin. Ini rencana asuhannya di sini ada ya. Berikan penjelasan kepada ibu tentang pemeriksaan, ajari tentang cara perawatan infeksi tali pusat. Nah, semua poin-poin ini yang AIN ambil di sini dibahas. Kenapa AIN harus memberikan cara perawatan tali pusat, ya perawatan infeksi tali pusat? Kenapa menjelaskan itu? Kemudian memberikan penjelasan tentang asuhan dasar pada bayi. Kenapa ibu harus mencuci tangan? Kenapa bayi harus tetap dijaga kehangatannya? Kenapa harus tetap diberikan ASI? Nah, itu dibahas. Semua rencana asuhan yang diambil oleh AIN, referensinya dari buku mana itu dibahas. Kenapa harus diberikan pada pasien ini? Penata laksanaan dari 10 rencana asuhan misalnya yang dibuat tadi, yang dilaksanakan ternyata 6. Gak apa-apa, jelaskan alasannya kenapa hanya 6 yang dilaksanakan. Atau bahkan ketika AIN merencanakan 10, begitu dilaksanakan ada 12. Nah, kenapa jadi ada tambahan 2 poin? Itu dijelaskan di sini. Gitu ya, evaluasinya bagaimana hasilnya dari pengajian pertama, dari pengajian kedua, ada tidak perubahan progresnya setelah dikaji, setelah diperiksa, setelah diberikan diagnosa, diberikan asuhan, ada nggak perubahan kondisinya di penyelesaian 1 ini 2 ya. Kemudian dokumentasi dilihat sama AIN, ada nggak dari penulisan ini yang kurang? Misalnya kurang mengkaji data tentang tadi penyebab, misalnya mengkaji dari riwayat, atau menurut AIN udah cukup, tapi poin apa yang kurang, berdasarkan kurang sehingga tidak tercatat, atau AIN mengkaji tapi tidak tercatat misalnya. Tapi ternyata sudah penting setelah didiskusikan. Kurang lebih evaluasi yang mungkin sudah tergambar dari hasil sidang hari ini. Yang paling penting adalah perbaikan setelah sidang hari ini, bahwa nanti kalau dengan proses apapun ke depan, pemahaman konsep itu sangat penting ya. Karena kalau konsepnya dipahami, ini kan konsepnya tentang bayi baru lahir, fisiologisnya yang baru lahir itu harus seperti apa, asuhan yang dibutuhkan yang baik seperti apa, sehingga kalau kita paham secara fisiologisnya, kita bisa mendeteksi adanya penyimpangan, adanya hal yang tidak normal pada bayi ini. Begitupun kalau konsepnya terjadi pada ibu hamil atau ibu nifas. Jadi konsep awal yang normal seperti apa itu harus dikuasai oleh kita, sehingga tugas kita mampu melakukan deteksi lebih dini sehingga memberikan penanganan yang lebih tepat itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Ya, hasil dari diskusi hari ini, sidang hari ini akhirnya sangat lulus ya, revisinya selama 3 hari, tidak lama, minggu ini harus selesai, tapi minggu depan harus kita perlu lapangan ya. Selamat Bapak untuk